Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan manfaat baking soda untuk kesehatan tubuh kita. Nah, apabila Anda suka bikin kue, kalau suka bikin kue, udah tidak asing lagi yang namanya baking soda. Nama kerennya adalah mineral sodium bicarbonate. Nah, telah lama kita gunakan baking soda dari yang seringnya untuk membersih perabot rumah sampai untuk memutihkan gigi juga banyak pakai baking soda. Salah satu sering kita lihat di odol-odol kita, itu ada tulisan baking sodanya. Padahal itu adalah zat yang untuk bisa memutihkan gigi-gigi kita juga. Nah, sering kita pakai, kita tidak sadar. Padahal masih banyak sekali manfaatnya. Nah, selama ini manfaat baking soda untuk mengurangi kadar keaseman atau pH-nya yang di dalam badan kita. Yaitu seringkali mengandung zat yang berguna untuk tubuh zat alkali. Jadi baking soda karena dia meningkatkan kadar keaseman di tubuh kita menjadi alkali. Nah, ini banyak dimanfaatkan untuk orang penyakit yang related with asam. Yaitu asam urat, asam lambung. Banyak sekali orang manfaatkan baking soda untuk mengurangi kadar keasaman yang di dalam tubuh kita itu menjadi netral. Nah, seperti kita ketahui, manfaat baking soda juga bisa untuk keadaan darurat untuk para penderita sakit mah. Kalau mahnya terlalu asam, emergency kita masih bisa campurin baking soda, campur air untuk kita minum untuk merendahkan yang asam-asam itu yang di dalam mah kita sebagai obat emergency. Pertanyaan saya adalah, apakah manfaatnya baking soda ini? Banyak sekali. Marilah kita pelajarin satu persatu, ya. Nomor 1, ada memperbaiki sistem pencernaan kita. Punya masalah perut di pagi hari, Anda dapat meredakan keluhan tersebut dengan cara menyampurkan 1 sendok baking soda dengan 1 gelas air setiap pagi. Diaduk, ya, untuk menjaga pH atau keaseman yang di dalam pencernaan kita. Meminimaliskan gas lambung kita, juga penunjang penggerakan usus kita juga. Nah, ini baking soda salah satu fungsi utamanya adalah memperbaiki sistem pencernaan kita. Nomor 2, manfaatnya baking soda itu meningkatkan kesehatan jantung. Fungsi jantung seringkali terganggu. Kita gampang lelah, gampang capek, udah lemes, udah nggak kuat. Nah, itu keluhan-keluhan adalah kalau didiemin terus, nggak diperbaikin atau nggak dibagusin detak jantungnya kita, lemah. Nah, itu bisa menyebabkan sakit jantung loh. Nah, cara gunanya untuk meningkatkan kesehatan jantung kita itu gampang sekali. 1 sendok teh baking soda dicampur dengan air 1 gelas. Nah, untuk minum secara rutin dan teratur, mungkin 1 hari 1 gelas saja, cukup. Nah, itu bisa mendetoksifikasi dan mengoptimalkan sirkulasi darah kita. Kita minum secara rutin 1 hari 1 gelas, itu akan menetralkan kita punya asam urat atau kadar darah pH kita rendah menjadi bisa naik ke netral. Nomor 3 adalah mengurangi asam lambung. Loh Pak, bukannya asam lambung biasanya kita minum cuka apel, rohani, madu mentah dengan air? Iya, itu salah satu. Ini yang kedua, baking soda pun bisa untuk merendahkan asam lambung. Manfaatnya biasanya kalau asam lambung kita meningkat, kita buru-buru makan obat. Cuman kalau di sini jangan. Kita makan yang cara alami dulu. Kita bisa, kalau kayak perut sakit, asam lambung naik, melilit atau kayak gimana, mengatasi gangguan pencernaan ini dengan minum baking soda 1 sendok teh
ditambah 3/4 gelas air putih, dicampur, diaduk, diminum. Ini bisa merendahkan asam lambung kita yang meningkat. Ya, kedua, ini juga dengan rutin minum ini, kalau lagi asam lambung kita lagi naik, lagi kumat, kita juga bisa merendahkan asam lambung kita. Cara yang kedua daripada yang selama ini kita pakai cuka apel dan madu dan air. Nah, nomor 4 adalah menghambat proses gagal ginjal kronis. Nah, apa itu? Orang sakit ginjal atau gagal ginjal yang kronis bisa diperhambat dengan minumnya baking soda dan water. Kok bisa, Pak? Yuk, kita lihat ya. Ini menurut studi sebuah penelitian di Royal London Hospital. Nah, dia melakukan uji coba dari 134 pasien yang sudah penyakit ginjal kronis. Nah, pasien tersebut diberikan rutin baking soda dengan water secara rutin setiap hari. Hasilnya adalah gangguan ginjal kronis yang parah. Para pasien 134 pasien tersebut semua menurun keparahannya. Menjadi ginjalnya balik, banyak yang menjadi lebih sehat. Atau bisa menunda ginjalnya lebih parah. Jadi dengan minum baking soda dan water ini bisa mencegah atau bisa memperbaiki penyakit ginjal kronis. Bisa jadi sembuh, bisa jadi lebih baik. Ya, caranya gimana? Gampang. 1 sendok teh kecil dicampur dengan 1 gelas air putih, minum secara rutin. Karena kalau udah masuk itu baking soda ke badan kita, dia akan membalance di dalam badan kita itu keseimbangan hormon kita, mengatur pH tubuh kita, jadi keaseman di dalam tubuh kita, juga meningkatkan asupan nutrisi dan kualitas aliran darah kita. Orang tidak nyangka. Nah, inilah satu-satunya bisa manfaatkan baking soda untuk penyakit ginjal kronis. Manfaatnya baking soda itu meningkatkan stamina. Maksudnya apa, Pak? Ya, kalau sebagai olahragawan, seringkali olahraga, wah dia exercise, angkat besi berat-berat atau lari atau apa. Seringkali habis lari-lari itu angkat besi yang berat-berat, badan kita itu sakit-sakit. Karena di dalam badan kita otot itu memproduksikan asam laktat. Asam laktat itu munculnya yang bikin kita jadi badannya itu ngilu-ngilu atau peri-peri lah, sensasi terbakar lah kayak gitu ya. Nah, itu asam laktat adalah yang menurunkan pH-nya kita. pH di dalam badan kita. Sedangkan baking soda ini adalah pH-nya tinggi. Jadi kalau kita bisa balance, kita minum baking soda dan water ini untuk bisa mengurangi otot memproduksinya asam laktat ini supaya badan kita rasa sakit-sakitnya itu cepat pulih. Nah, menurut sebuah studies di research di luar negeri, kepada olahragawan, biasanya kalau mereka rutin mengkonsumsi yang namanya baking soda dan water ini, mereka punya prestasi sebagai olahragawan jauh lebih baik. Malah banyak marathon runner yang sering lari jarak panjang, jarak jauh, malah jadi baik. Makanya ini sudah membuktikan bahwa untuk olahragawan juga harus rutin bisa meminum baking soda dan water secara rutin kalau dia olahraganya intensitasnya tinggi. Nah, tadi kita bicarakan baking soda untuk badan dan tubuh kita, manfaatnya. Sekarang kita masuk manfaat baking soda kepada gigi dan mulut kita. Banyak sekali manfaatnya. Yuk kita lihat ya. Yang pertama, manfaatnya baking soda itu memutihkan gigi. Menurut studies, penelitian, bahwa pasta gigi yang memiliki kandungan baking sodanya itu memang sudah terbukti lebih efektif memutihkan gigi karena membersihkan plak-plak yang ada di gigi kita. Nah,
pasta gigi yang mengandung baking soda lebih baik memutihkan daripada yang tidak ada baking sodanya. Nah, hal tersebut karena baking soda memiliki sifat abrasif ringan, yaitu kayak kertas amplas gitu loh. Bisa menyikat gigi kita karena kasarnya sedikit, itu yang bisa memutihkan gigi-gigi kita. Kedua juga bisa memecahkan molekul-molekul pigmentasi pada gigi juga. Nah, ini juga salah satu fungsinya baking soda. Plus, di dalam baking soda itu ada sifat antimikroba. Sama melawan bakteri-bakteri yang berbahaya di mulut kita. Jadi, kalau kita bisa manfaatkan baking soda, itu buat gigi kita bisa lebih putih, buat kuman-kuman, buat bakteri-bakteri yang bahaya di mulut pun juga bisa hilang. Bagus banget. Caranya gimana? Campurkan 1 sendok teh baking soda sama 2 sendok teh air dicampur. Nah, itu sikat aja gigi kita. Otomatis itu gigi kita yang kuning-kuning bisa hilang. Jadi kinclong, jadi putih. Nah, nomor 2, baking soda punya manfaat untuk mulut dan gigi kita adalah membersihkan plak-plak-plak yang ada di gigi kita. Seperti kita tahu, kalau plak didiemin sepanjang tahun, itu pelan-pelan bersifat asam. Nah, itu yang merusak enamel kita, menjadi gigi kita berlobang. Dengan pakai baking soda, dia baik sekali buat mulut kita supaya gigi kita tidak gampang berlobang. Caranya gimana? Pasta gigi kita ditambahin aja sedikit, ditempelin baking soda, dan kita gosok gigi. Seminggu sekali aja deh ilangin plaknya, atau 3 minggu sekali, atau 1 bulan sekali aja. Itu udah bagus. Jadi kita punya plak-plak yang lengket itu bisa dihancurkan, bisa dihilangkan. Cuma ingat ya, jangan pasta giginya itu dikasihkan baking soda untuk ilangin plak setiap hari. Itu salah. Itu nanti akan bikin gigi kita gampang ngilu. Bisa makan dingin sedikit, rasanya ngilu. Nah, inilah kalau kita punya gigi udah tipis, dia punya permukaannya. Karena digosok terus, disikat terus dengan baking soda. Nah, nomor 3, baking soda mengatasi bau mulut. Seringkali kita pagi-pagi habis gosok gigi, selesai apa segala, kita kumur pakai obat-obat kumur. Kayak antiseptik lah dan obat-obat kumur ya. Nah, itu yang ada alkoholnya dan lain-lainnya. Padahal itu kimia. Padahal ini ada alternatif, kita bisa pakai baking soda dan water aja untuk kumur. Itu sama fungsinya. Malah lebih natural. Karena kenapa? Baking soda sifatnya kan antimikrobial, antibakteri. Sama dengan obat-obat kumur yang kita beli, yang kita kumur setiap pagi. Nah, dengan ada baking soda ini dicampur air, kita kumur mewakilkan, mematikan mikroba sama bakteri-bakteri. Nah, itu semua bisa dibersihkan di mulut kita, menjadi mulut kita tidak ada baunya. Caranya gimana? Gampang. Setengah sendok teh baking soda dicampur dengan setengah gelas air putih. Dicampur, kumur, selesai. 1 hari kumur sekali sampai 2 kali dan nggak ada masalah apa-apa, mulut kita akan wangi after that. Karena kumannya udah pada mati semuanya. Baking soda pun juga untuk merendahkan sariawan. Seringkali di mulut kita kan tumbuh sariawan, rasanya sakit, nggak enak. Kumur aja pakai baking soda, selesai. Karena di dalam itu selain matiin kumannya, matiin bakterinya, makanya ini hari merendahkan sariawan itu bisa pakai baking soda. Caranya gimana? Caranya adalah setengah sendok teh baking soda dicampur dengan setengah gelas air, diaduk, dikumur. Dikumur selain matikan kita punya bau mulut, juga rendahkan kita punya sariawan.
Nah, sekarang kita masuk namanya tips untuk pemakaian baking soda. Banyak orang yang belum tahu. Apa, Pak? Mau tahu nggak? Ayo kita pelajarin ya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu adalah baking soda bisa hilangin bau ketiak. Ini bau ketiak bisa pakai baking soda dibaikinya. Loh, yang benar Pak, benar. Kenapa bisa begitu? Karena baking soda sifatnya kan mengisap, pH-nya tinggi atau kita bilang alkali ya. Nah, seringkali kalau kita bilang bau ketiak, bau asem, bau kecut, itu adalah proses keringat kita memecahkan protein-protein menjadi bakteri. Bakteri itu yang mengeluarkan bau asemnya, bau kecutnya. Nah, bakteri-bakteri itu biasanya di lipatan kulit-kulit kita, di ketiak, menjadikan kita bau. Nah, inilah salah satu baking soda obatnya. Gimana caranya? Gampang sekali. Ambil aja baking soda, dipupurin aja di keteknya itu setiap hari sekali. Pelan-pelan, itu namanya bakteri-bakteri yang menghasilkan asam-asam yang kecut bau tidak enak akan hanyut, akan hilang. Nah, tips nomor 2 adalah kita selama ini udah pelajarin, yaitu untuk bisa mencuci sayur dan buah hilang dari pestisida. Caranya gimana? Biasanya kalau kita kan sayur buah takut ada pestisidanya kita kena makan. Yaitu komponennya adalah 1 sendok baking soda, 2 sendok cuka apel, 1 sendok garam. Dicampur dalam air, ditaruh kita punya sayur dan buah direndam 15 menit, diangkat, dibilas sama air putih biasa, bebas. Kita udah boleh makan sayur yang mentah, buah yang mentah, termasuk kulitnya. Kalau ada virus-virus yang nempel atau bakteri yang nempel juga disikat, dimatikan semua dengan direndamnya dengan cairan trio tadi. Walaupun kita tahu kulitnya itu seringkali ada tempel, residu pestisida akan hilang kalau kita dengan cara cuci kayak begini. Nah, nomor 3 yaitu membersihkan alat-alat dapur masak kita. Seringkali kalau kita masak sesuatu kan bawahnya jadi kayak gosong, hitam, kotor, susah dicucinya. Biasanya kita pakai kapur. Nah, sekarang kalau you bisa pakai baking soda, disikat pakai spons yang ada kasarnya sedikit, hilang. Yang namanya hitam-hitam, gosong-gosong, bekas bakaran itu akan lenyap, akan hilang. Simple banget. Nah, ini hilang dan bersih dan sehat untuk peralatan dapur kita. Walaupun kita sudah pelajarin manfaatnya baking soda itu banyak sekali. Cuman harus ingat, ini ada warningnya. Yaitu kalau kita terlalu sering minum baking soda, itu ada side effect-nya. Kalau sampai Anda coba minum baking soda, ternyata sampai mual, diare, macam-macam, please konsultasi dengan dokter kesayangan Anda. Diskusi. Kenapa? Apakah alergi karena baking soda atau tidak? Nah, lebih bagus konsultasi dengan dokter biar dokter yang kasih saran yang tepat. Makanya harus jaga, jangan terlalu sering, harus balance ya. Waktu kita emergency aja kita boleh minum. Sampelnya, kalau kita mau memperbaiki kita punya asam lambung, ya jangan sering-sering, makanya mesti selang-seling. Sometime pakai baking soda, sometime pakai cuka apel dan madu. Kalau ini boleh sering-sering karena organik suplemen tidak ada side effect-nya. Kalau baking soda walaupun organik tetap masih ada side effect-nya. Makanya kita harus kasih warning di sini ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir yang sering ditanya sama orang. Benarkah baking soda itu bisa memperbaiki jerawat, Pak? Mau tahu answernya? No, baking soda tidak bisa memperbaiki jerawat, malah bisa memperjelek jerawat kita, atau infeksinya malah lebih hebat.
Nah, inilah alasannya kenapa baking soda tidak bisa memperbaiki jerawat kita. 1, karena baking soda adalah pH tinggi atau alkali, akan menghilangkan minyak alami pada kulit sehingga membuat tidak terlindungi dari bakteri. 1. Kedua, menggunakan baking soda pada kulit bisa menyebabkan kulit menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Nah, kalau kulit yang berjerawat akan menyebabkan kulit lebih kering kalau pakai baking soda. Timbul garis-garis halus. Jerawat semakin meradang hingga iritasi kulit. Jadi gatal. Jadi baking soda bukan obatnya untuk jerawat. Makanya lebih baik kalau kita mau pakai baking soda untuk di muka, untuk kulit jerawat, jangan. Lebih baik konsultasi sama dokter dulu. Kalau ada orang saran Anda untuk pakai baking soda untuk jerawat, saya anjurkan say no for your safety. Nah, apabila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Dan klik and subscribe di channel kami dan share kepada teman-teman yang membutuhkannya. Apabila Anda perlu informasi lebih lanjut, silakan ketik www.hydrofarm.co.id. Dan bila ada pertanyaan, ketik di channel kami, pertanyakanlah, saya akan satu persatu yang menjawabnya. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.